Jangan kalian tutup akses. Even kalian benci sekali, ya, even kalian tuh benci banget dengan pasangan kita. Tapi itu awal sudah lama nggak ketemu karena diambil 2 bulan. Terjadi perebutan Ibu Rini dan akhirnya di situ padahal sudah didampingi oleh kepolisian. Nah, kalau kasusnya sudah masuk dalam ranah pengadilan, maka hakim ini harus betul-betul memastikan bahwa Ibu Karen harus diperlakukan berbeda, dalam arti hakim itu harus mempertimbangkan kesetaraan hukum dalam peraturan dan perundang-undangan, kemudian juga menjamin kesetaraan hukum ada terjadi untuk Ibu Karen, karena ini penting ya bagi hakim untuk mengadili dengan cara pandang kesetaraan gender. Halo Mams, apa kabar? Ketemu lagi sama kita berdua, sahabat sejati. Ya, ketemu lagi dengan kita 5Bs by Vena Melinda dan Saya Indira Sudiro. hari ini guys, hari yang sangat istimewa untuk semua perempuan dimanapun kalian berada. Yap. Saya juga perempuan, Indira Saya perempuan perempuan, kan? pastinya juga kita bangga merayakan, menjadi yes. perempuan Indonesia. Dan hari ini 8 Maret 2020 tepat dengan Hari Perempuan Internasional. Hashtag kita jangan lupa, ayo semua ikutin ya. Apa hashtag kita? It's for equal. Ibu jangan lupa, Ibu it's for Equal. equal. Apa sih artinya ini? Artinya apa ini? Equal kan? Sejajar ya? Sejajar. Alright, sejajar, Ibu, setara, Kalau bahasa sejajar. Indonesianya. Jadi guys, hari ini di tema yang sebelumnya kita sudah mengangkat soal Karen ya. Jadi Karen adalah refleksi kehidupan perempuan yang ya mungkin siapapun bisa mengalami ya, Betul, Dir, ya. betul. Tidak kenal usia, tidak kenal dari kalangan mana. Ya, tapi ini menjadi satu pacuan kita juga Betul. untuk bagaimana perempuan Indonesia berani speak up, kuat, Betul. apalagi Dir, tegar. Tapi nggak usah sampai kayak Oh bertinju gitu gini, ya? nggak perlu sih. Ya, saya karena gemes Dir, gemesnya kenapa? Karena kadang-kadang perempuan menganggap nggak apa-apa dia dibully-bully sama suami, saya kan cinta. Gitu Dir, gimana Dir? Ya ini yang kita sekarang ingin rubah mindset seperti itu Rubah Mbak ya? perempuan. Yes, Oke. semua harus berani speak up, been hurt, been seen. Jadi harus berani dilihat, berani menyampaikan. Jadi jangan takut karena aduh nanti malu ya, nanti gimana Ini kan ya. domestic violence, Betul, ini, rahasia betul. keluarga Iya. gitu ya. Dan alhamdulillah tadi Karen sudah menceritakan ya Betul. Dir ya. Ya kita memang sebagai perempuan emosi kita terbawa. Pasti. Tapi kita nggak boleh terlalu hanyut. Betul. Kita harus maju ke depan. Bangkit lagi ya, Bangkit. Fen ya. Nah seperti apa dan di sebelah saya, wah ini Luar biasa. Saya Dira berjuang seminggu loh memanggil ibu-ibu yang luar biasa ini. Kita dikelilingi oleh wanita-wanita hebat Saya luar jadi biasa minder. di hari ini ya Fen ya. Karena sebenarnya kontribusi mereka sudah tidak bisa diragukan Betul. lagi. Kita ini baru pemula ya Dir ya, Betul, untuk juga menjadi pejuang betul. perempuan di Indonesia dimanapun siapapun, dan kita pengen kenal lebih dekat. Nah, saya pengen memperkenalkan diri langsung ya Mbak. Ini kolega saya, silahkan Mbak Dia. Silahkan saya. memperkenalkan diri masing-masing. Halo, ya. saya Dia Pitaloka, saya dari Komisi 8 DPR RI, anggota DPR RI. Dan saya baru kenal sama Bu Vena nih. Tapi ya ternyata kita punya semangat, punya rasa, punya concern ya, perhatian yang sama, keprihatinan yang sama dari cerita tentang Mbak Karen ya. Lalu kita tiba-tiba melihat loh, ini kok kayaknya ada persoalan yang selama ini luput dari perhatian kita gitu. Jadi kalau kita ngomong banyak hal, ternyata ketika kita berhadapan dengan masalah, kita tiba-tiba berada dalam posisi sendiri gitu. Makanya senang banget ketika Mbak Vena kontak, lalu wah ini kayaknya kita bisa bahu-membahu, bisa saling bergandengan tangan, membangun sisterhood ya, Betul, betul. membangun Betul sekali. sisterhood, dan kebetulan nih Hari Perempuan, membangun generasi setara.
ya pas lah waktunya, semoga obrolannya juga bisa jadi manfaat untuk teman-teman sekalian. Dapil. Apa penting loh, supaya nih konstituen melihat wakil rakyat saya. Ya, saya dapilnya itu Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur. Oh, deket. Jadi deket, makanya begitu dikontak, oke deh kita lewat tol. Nggak meluncur ya. Matur suwun Mbak Dia. Hatur banyak nuhun Mas ya, Adi. hatur Ya. nuhun. Ya, Ibu silakan monggo Ibu Iya. dari KPAI. Boleh perkenalkan Iya, dirinya. saya Rita Pranawati, Wakil Ketua Komisi Pelindungan Anak Indonesia, sekaligus Komisioner Bidang Pengasuhan. Ini tentu menarik karena kasus Karen di dalamnya ada isu anak yang selama ini sebenarnya ada banyak kekosongan hukum juga terkait isu ini, karena kan hukum kita kan masih hukum peninggalan Belanda. Sementara isu anak itu kan ada turunannya. Ini yang nanti saya senang ada Mbak Dia, ada Bu Kungtri dari KPPA, dan dengan dua perempuan hebat, Mbak Indira dan Mbak Vena Melinda. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu untuk Sama-sama. kehadirannya ya. Satu lagi Vena, masih ada wanita hebat satu lagi di Ini sebelah yang saya paling nih. ditunggu-tunggu dari tadi. Tadi kita tunggu-tunggu kehadiran, coba Ibu boleh silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Selamat pagi Mbak Vena, Mbak Indira. Waduh, ini kejutan di Hari Perempuan Internasional buat saya. Karena seperti ada rahasia, tiba-tiba saya dipanggil ke sini, ternyata saya diminta menemani perempuan-perempuan yang paling top ini di Indonesia ini. Saya Agung Putri Astrid. Biasanya saya dipanggil Gungtri, teman-teman semua. Saya kebetulan sekarang mendampingi Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang Puspayoga. Jadi karena mendampingi, jadi setiap hari juga kami harus berhadapan dengan masalah-masalah dan membutuhkan jawaban cepat. Artinya kalau sekarang ada masalah ini, Ibu Menteri selalu tanya, saya jawab apa? Dan saya harus mencari pengalaman kemana-mana, termasuk menelpon Mbak Dia. Hari ini kira-kira kalau Pak Menteri ditanyai seperti ini, jawabnya apa gitu. Jadi kita berusaha menjadikan kementerian ini kementerian yang bisa merespon dengan cepat apapun masalah yang dihadapi oleh perempuan-perempuan Indonesia. Karena kami percaya, dan ini kebetulan juga Pak Jokowi menitipkan pada Bu Menteri, tolong perempuannya itu diberdayakan. Iya, betul. Karena kita ini aset kita untuk ke internasional. Perempuan. Jadi kalau ada masalah, tolong segera dibantu. Gimana nih mikirin memecahkannya, jangan berlama-lama. Karena perempuan yang punya masalah, akhirnya dia tidak produktif kan. Nah, kalau bisa dijawab masalahnya, maka dia akan, kalau dia bisa bangkit, berdaya, mungkin bisa lebih cepat larinya dari yang laki-laki kan. Gitu. Jadi kami siap untuk selalu mendampingi perempuan-perempuan yang punya potensi besar tapi mungkin punya masalah. Coba kita sama-sama. Hari Perempuan Internasional merupakan momen yang paling tepat bagi kita semua untuk saling bergandengan tangan. Itu saya kira. Terima Wow, kasih. luar biasa ya. Vena. Tepuk tangan dulu dong Kita buat boleh perempuan dikasih Indonesia. tangan perempuan yang hebat-hebat ya Vena ya. Jadi ini bukan hanya omong kosong ya, Dir ya. Ini semua yang hadir siap untuk memberikan solusi. Bukan hanya untuk Karen ya, tapi untuk semua anak perempuan cucu Indonesia. kita nanti. Dan sekarang kita mulai aja guys. Tadi juga kita sudah berbincang cukup jelas ya dengan Karen, Ibu Dia, Gungtri. Aku manggilnya Ibu apa Mbak ya? Saya masih muda banget. Ibu, kalau kita lihat kan pemberitaan tentang Karen ini sangat memprihatinkan sampai terjadi kehilangan dari nyawa adinda kita, anak kita Zefania. Nah, saya ingin tahu sebetulnya kalau kita mau mengadukan kepada KPAI itu prosedurnya sulit nggak sih? Karena tadi kalau kita dengar kan ada macam-macam ya, ada Komnas Anak, ada LPAI, dan kadang-kadang orang tuh bingung mau yang mana. Kadang-kadang kalau di sininya agak ditempuh ya agak susah. Saya mau jalur yang ini aja kan biasanya kalau orang gitu lagi kalut ya. Gimana Bu sebetulnya boleh dijelaskan? Untuk pertama saya jelaskan dulu kalau KPAI itu Komisi Pelindungan Anak Indonesia bekerja berlandaskan Undang-Undang Pelindungan Anak. Jadi ini komisi negara yang memang resmi dibiayai oleh negara. Kita tentu senang karena ada Lembaga Pelindungan Anak Indonesia LPAI dan juga ada LPAP Lembaga Pelindungan Anak Pusat yang punya Bang Aris. Ya ini kan juga LSM yang juga membantu partisipasi masyarakat tentu penting gitu ya. Kemudian kalau punya kasus itu lapor kemana sih? Sebenarnya negara kita sudah cukup maju, tidak hanya bisa lapor ke KPAI, tapi juga bisa ke P2TP2A, nanti akan jadi UPTD, dan ada beberapa LSM yang menyediakan diri. Kalau di KPAI kita memang punya sistem, jadi kalau mau lapor bisa datang langsung, bisa online melalui email, dan juga ada di website gitu.
dan ada WA pengaduan juga. Tetapi memang karena kapasitas KPAI yang terbatas Mbak Dia bukan untuk yang gawat darurat itu loh. Karena kan kalau gawat darurat hari itu harus ditolong gitu. Anggaran kita terbatas, Mbak Dia tahulah ya situasinya. Jadi untuk gawat darurat kita tidak bisa, belum sampai ke sana. Kita tentu berharap sampai ke sana. Tetapi kalau memang ada mungkin kita bisa misalnya lewat pengaduan nanti kita bisa hubungkan dengan pihak terkait. Sebenarnya di setiap daerah itu ada namanya Babin Kaptipmas ya, di masing-masing desa. Itu juga polisi yang memang ditugaskan di masyarakat. Kalau ada kasus-kasus misalnya dulu ada anak yang disemprot baikon, mohon maaf itu kan juga akhirnya Babin Kaptipmas yang bergerak begitu. Beberapa laporan kasus itu juga masuk melalui Babin Kaptipmas karena kadang-kadang kan orang agak takut ke lembaga. Ini juga tidak mudah kalau Karen mungkin aksesnya dapat ya, tapi tidak semua masyarakat itu berani bercerita dan ngobrol, terutama kasus-kasus pencabulan, kasus-kasus kekerasan seksual, incest, itu kan tadi kayak aib gitu ya mau cerita. Ini bagaimana termasuk misalnya kalau di anak tadi kasus rebutan kuasa asuh yang sebenarnya di undang-undang kita jelas apapun yang terjadi dengan orang tua itu tetap punya kewajiban yang tidak terputus. Betul. Jadi tidak boleh kemudian saling rebut ya. Ini kan bagian sebenarnya tidak ada mantan anak dan mantan orang tua. Kira-kira disitulah. Jadi kita berharap apapun yang terjadi dengan orang tua anak tidak boleh menjadi korban. Nah, intinya di situ Undang-Undang Perlindungan Anak kan sebenarnya mendorong itu. Meskipun memang secara implementasinya karena kan di hukum kita ini belum ada misalnya ada putusan kuasa asuh. Bagaimana kemudian bisa lihat juga ke undang-undang ini gimana kalau rebutan kuasa asuh. Kan kita eksekusinya ini bukan barang. Hukum kita masih hukum Belanda yang barang. Menyerahkan anak kan bukan menyerahkan ini padahal anak punya perasaan yang kadang-kadang kita udah nyerahin ada RT dan seterusnya anak ini balik sendiri. Itu kan butuh kedewasaan orang tua untuk sampai pada situasi anak kita ini anak kita berdua apapun yang terjadi dengan orang tua. Kemudian memang juga ada kekosongan hukum, misalnya ada anak yang dalam situasi darurat, kemudian siapa yang boleh mengambil, karena ini kan ada di ranah privat. Nah, ini di isu ini apalagi kayak isu-isu perceraian itu. Pernah ada juga peksos pekerja sosial yang kemudian dipidanakan karena menolong anak, dianggap membawa lari anak gitu. Padahal kan ini bagian yang penting untuk menolong dalam situasi darurat. Jadi kekosongan hukum ini yang sebenarnya kita dorong nanti Mbak Dia di RUU pengasuhan atau apa ini penting sekali sehingga kita kita berharap ya ini kasus yang terakhir ini kan yang membunuh itu tapi korban broken home. Nah kita berharap bahwa apapun yang terjadi dengan orang tua support sistem dukungannya terkait dengan pengasuhan kan itu tetap harus ada gitu. Jadi tidak terlihat sebagai korban tetapi sesungguhnya ini kan proses panjang yang harus ada healing gitu ya, termasuk pada pasangan yang bercerai mungkin menjadi solusi tapi harus amicable solution ya yang damai dan membawa situasi yang baik juga bagi masing-masing dan kepada anak gitu ya. Mungkin. Iya, maaf boleh saya tanya dulu, tapi bagaimana Bu responsnya? Artinya seberapa responsif Bu di KPAI untuk menanggapi? Karena tadi kami dengar cerita dari Karen ya Bu ya, bahwa dia mengalami kesulitan ketika dia melapor, kemudian tidak mendapat tanggapan, dia harus mencari lagi, saya harus kemana lagi ya? Bukan, mungkin gini, waktu itu dia datang, terus suruh isi formulir, habis itu karena ada acara, jadi waktu itu tidak ada yang bisa menerima direspon dengan baik, sementara dia sudah kalut gitu ya Bu, udah 2 bulan nggak ketemu anak dan disuruh kembali lagi. Waktu itu kan dia datang hari Jumat Bu, katanya hari Senin ya disuruh kembali jadi lagi. artinya Jadi butuh 3 hari dia udah dia pun kacau bingung gitu, gitu, saya harus apa gitu. Kebetulan waktu itu staf kami menerima karena kan memang tidak selalu harus langsung komisioner karena kita bekerja dengan sistem. Pak Karen minta ketemu komisioner. Hari itu kan tidak setiap saat kita ada tetapi staf pengaduan kita sebenarnya available. Ya, kalau memang mau proses di KPAI ya begitu kita memang kan harus verifikasi ya. Jadi isi formulir. Ya, dan kita nanti mendengar apakah gawat darurat dan seterusnya kan kita ada ukurannya. Memang kasus-kasus yang perdata di KPAI seperti ini kita berharap berakhir dengan mediasi. Karena bagaimanapun kan ini punya tanggung jawab, kedua orang tua punya tanggung jawab sampai kapanpun. Sementara ya kita tidak berharap tentu penyelesaian kasus-kasus perdata ini menjadi pidana begitu ya. Karena kan juga akan berdampak ke anak di kedepannya gitu. Kira-kira begitu sebenarnya. Jadi anytime sebenarnya tetap bisa respon dan staf pengaduan kami available. Tetapi memang kalau dengan komisioner karena kita bekerja dengan sistem
tentu tidak bisa setiap saat itu ya. Kalau Sekali memang lagi terukur dengan kontak, tadi ya, apakah ini urgent, gawat atau ya. tidak. Ya mungkin Mbak Diah, gimana Mbak Diah menanggapi? Tadi kan kadang-kadang kan kita mengalami ya kalau yang namanya ibu-ibu nggak ketemu anak 2 bulan tuh udah nggak bisa berpikir yang rasional, emosi, nangis. Ya. Gimana nih Mbak Diah? Karena kan tadi sistemnya memang begitu ya. Hal birokrasinya ini kan seperti mungkin banyak yang mengalami ya, Iya. dan nggak banyak yang menyuarakan. betul. Tadi saya terpikir gini nih Mbak Rita, kita nih selama ini bikin undang-undang, Iya. tapi tidak berpikir bagaimana pendekatan menjalankan undang-undang itu. Betul. Ya jadi ini kan bicara pelayanan. Memang aku pikir gini Mbak, saya pikir gini Mbak, harusnya di KPAI itu mungkin bikin lounge gitu ya. Jadi kalau ada orang punya masalah tuh kan kaget juga pasti tiba-tiba suruh ngisi formulir. Mungkin pendekatannya harus konsultatif. Iya. Jadi KPAI itu misalnya pendekatannya menjadi kawan ya. Orang punya masalah, oh yaudah ya masuk ruang tamu. Gimana Bu, gimana Mbak Seperti sediain teman teh. curhat jadi Bu ya. konseling Kayaknya ya. begitu, walaupun secara administrasi mungkin mengikuti. Iya, tetap. Jadi ya udah kira-kira Mbak mohon maaf ya setelah dia agak tenang gitu kan. Mbak saya kayaknya perlu dibantu untuk mendata supaya mungkin nanti kita gampang menyimpan persoalannya, ada dokumentasinya, baru ada administrasi ya kan. Itu pendekatan yang pertama menurut saya ya. Ini juga kita kalau pembahasan di DPR juga nggak terpikir sampai ke situ memang. Kita Teknis bicara ya. undang-undang tuh ansih teks. Iya, betul. Ya kan, dan makna dari teks, implikasi dari teks. Tapi bagaimana itu workable, bagaimana itu berjalan. Kadang kita nggak sampai ke situ. Tadi saya mikir juga loh, ya juga ya. Kalau saya mengalami itu tiba-tiba berhadapan dengan kertas pasti kaget dan cenderung pasti jadi langsung anti klimaks gitu loh perasaannya. Ah udah deh kayaknya nggak pas gitu kan. Nah itu menurut saya pendekatan tuh menjadi penting dalam menjalankan undang-undang. Yang kedua, nanti mungkin saya juga bisa ngobrol ya Mbak dengan KPAI kekosongan undang-undang ini apa sehingga kasus-kasus gini seringkali bagi pelaksana undang-undang kesulitan menjalankannya. Nah ini ada poin apa sih yang kosong itu nanti kita DPR minta masukan juga. Yang ketiga, pendekatan cara pandang terhadap anak. Iya. Nah ini di masyarakat kita pasti bias sekali. Kita tidak melihat anak sebagai subjek seperti kata Mbak Rita tadi, kita melihatnya sebagai objek. Ya kan, padahal dia kan, ya itulah, dia tiba-tiba diposisikan sebagai individu manusia yang tidak punya apa-apa di tengah konflik orang tuanya. Nah padahal kan dia sebagai individu, dia juga seseorang yang sebetulnya anak ini harus dilindungi gitu. Entah perasaannya, dia juga punya hak. Betul. Ya kan, dia juga punya perasaan, punya relasi yang spesial dengan bapak atau ibunya. Nah itu kadang kita tidak melihat anak ini sebagai manusia lain. Kita melihatnya anak ini anak kita, anak Bagian kamu dari atau kita. anak saya gitu loh. Menjadi milik saya atau milik kamu. Nah cara pandang ini menurut saya banyak terjadi di kasus-kasus perceraian yang dalam tanda kutip punya persoalan dengan hak asuh anak. Betul. Nah itu juga cara pandang ini menjadi penting. Nah sehingga saya nggak tahu juga kenapa kayak kasus Karen memang berakhir pada pertanyaan. Iya. Ya kan, dia tidak berakhir pada kejelasan, pada pertanyaan. Jadi apa yang terjadi? Sebetulnya. Ya kan, ketika sudah masuk kasus begini, kita justru tidak juga bisa membawa kasus ini kepada situasi yang terang. Iya. Ya kan? Betul. Tapi kita semua berhenti pada pertanyaan. Jadi sebetulnya apa? Siapa yang salah? Apa yang terjadi pun kita nggak tahu sebelum bicara siapa Dan yang siapa salah. yang bersalah? Siapa yang dengan bersalah juga kematian kita ini nggak tahu misalkan, gitu ya. kan. Nah kita juga mau menjustifikasi juga tidak pada posisi kita ya kan, tapi tidak menjustifikasi juga kenyataannya menghadirkan pertanyaan. Nah ini kebetulan Karen mungkin public figure gitu ya, dia bisa menyuarakan, dia bisa berteriak gitu. Nah PR bagi negara ini mungkin bagaimana kita membangun sistem pelayanan terhadap persoalan perempuan tanpa harus orang berteriak-teriak. Iya. Kadang kan ada bahasa speak out, keluarkan suaramu gitu kan, raise your voice, bicara, berani bicara. Tapi kan nggak semua orang berani bicara. Yang nggak berani bicara pun saya pikir kita harus punya ruang untuk yang tidak berani bicara. Harus memberi pintu bagi silent voice gitu loh. Karena tentu susah, apalagi ketika punya masalah, kita tuh berhadapan dengan satu konstruksi sosial. Berhadapan dengan tiba-tiba keluarga sendiri menyalahkan, teman sendiri meninggalkan,
tiba-tiba nggak bisa ditelepon. Betul. Ya kan mungkin aduh lo capek dia curhat terus. Ya kan, aku kan juga punya persoalan. Ya kan, tiba-tiba akhirnya kita merasa dunia meninggalkan kita Betul, sendiri. menjadi sendiri, betul. Dan disalahkan gitu. Kamu sih soalnya gini-gini, kenapa? Perempuan kan cenderung disalahkan. Kenapa sih sama suami kamu nggak sabar dikit? Kenapa sih kamu cemburuan? Kenapa sih kamu deket-deket juga sih sama teman kamu itu? Jadi suami cemburu. Ya kan? Pokoknya semua salah perempuan Iya. ya. Nah ini juga, Oke. dan saya lihat juga kasusnya, ya secara kultural memang laki-laki lebih superior dalam pernikahan gitu. Jadi cenderung dianggap lebih mampu mengurus anak. Ya kan, tanggung jawab atas keluarga itu identik dengan laki-laki bertanggung jawab atas keluarga. Ya kan, sehingga dianggap, kadang perempuan dianggap mampu apa tidak secara ekonomi. Tapi tidak dilihat ikatan batin gitu loh dengan anak. Kira-kira ibunya sanggup nggak ngurus, sanggup nggak nyekolahin. Ya kan, pendekatan itu juga cara pandang itu menurut saya kita terjebak dalam pelaksanaan undang-undang dengan paradigma yang sangat gender. Iya kan, Benar. gender sangat konstruksi gender dalam melaksanakan melihat undang-undang itu masih kerasa gitu. Makanya ini hal yang tidak mudah, tapi kita sebagai orang yang berada di tengah kebijakan, orang yang menjalankan kebijakan, ini yang dari kasus ini kemudian kita menyadari gitu. Walaupun banyak kasus ya, banyak sekali Hanya kasus. satu ya Bu, di Iya, antara jadi sekian banyak saya kasus senang ya, Bu. sekali artinya isu perempuan dan anak itu bukan isu pinggiran gitu loh. Iya. Bukan isu yang tidak penting dalam kita menjalankan roda pemerintahan. Iya. Karena kenapa? Karena setiap hari banyak sekali suara masyarakat yang menyuarakan itu. Mempointing itu, mengetengahkan itu. Jadi saya rasa untuk politisi, untuk juga orang-orang yang ada di pemerintahan, kita harus mulai gitu melihat persoalan ini sebagai persoalan yang signifikan gitu, persoalan yang tidak bisa dianggap remeh, tidak hanya dijawab dengan anggaran yang kecil sebagai seolah-olah normatif kita udah memberikan Yang penting anggaran sudah ada untuk anggarannya. perempuan, ya kan? Ini saya juga komplain, tapi persoalan ini ya persoalan masyarakat, menjadi persoalan sosial. Ya. Dan persoalan sosial itu tidak hanya ibaratnya dalam tanda kutip bansos gitu loh. Persoalan sosial tidak hanya masalah memberi, tapi juga bagaimana membantu, menemani, melayani masyarakat gitu sebagai as a person gitu, sebagai seseorang yang dia. Jadi keberadaan pemerintah, keberadaan Kehadiran DPR, pemerintah untuk bisa hadir ya, Ben, ya. institusi-institusi berasa ya di warga negara ini kan kadang-kadang ada berasa ada enggak. Nah, Arya. Ini anak gua. Oke, polisi. Oke, kita mediasi. Akhirnya saya gerebek di apartemen yang dimana anak saya jatuh. Ya, di situ pada tanggal 31 Oktober saya sudah tahu keberadaan mereka tanggal 28 Oktober. Tapi akhirnya saya susun sedemikian rupa, saya dibantu oleh Kak Erlinda, oleh Pak Sunarto dari LPAI. Pada saat itu ada dari kepolisian juga, adik saya, ada beberapa saudara saya juga ikut untuk mau ambil anak pada saat Pada itu. di tanggal apartemen. 31 itu. Pada tanggal Jadi 31 beramai-ramai Oktober. lah. Rame-rame. Tapi saya bawa dari pihak LPAI juga supaya kita bisa dimediasi demi kepentingan anak. Karena ini bukan hak saya juga, seperti apa yang dia lakukan sama saya memisahkan anak dari ibunya. Jadi makanya saya bawa dari LPAI supaya kita bisa dimediasi. Akhirnya dimediasi. di tanggal 31 Oktober. Jadi waktu setelah datang itu rebut-rebutan itu ya. berhasil membawa anak kembali. Kita tidak, saya akhirnya satu mobil dengan Arya, dengan Zevania, kita sama Pak Polisinya, kita pergi ke LPAI. Di sana dimediasi oleh beberapa orang di LPAI. Sebenarnya kalau orang awam melihat ini ya, Mbak Dia, Bu Rita dan juga Ibu, sebetulnya apa sih yang harus dilakukan oleh seorang perempuan dalam keadaan kalut seperti itu? Bagaimana Ibu melihatnya? Nanti saya tanya juga. Iya, saya kira sih seperti yang tadi Mbak Dia juga jelaskan, memang kondisi dari masyarakat kita ini masih sangat berpihak kepada atau cenderung lebih melihat laki-laki itu yang benar, yang lebih bertanggung jawab. Itu tantangan kami. Jadi ternyata setelah kami dalami di kementerian kami ini juga tidak hanya menciptakan sistem, tapi bagaimana masyarakat itu melihat bahwa kita ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Iya. Itu
memang kita menghadapi banyak kasus karena hal seperti itu. Misalnya kemarin juga kasus teman-teman dari LBH Apik didatangi oleh bapak dari seorang anak yang mau menikah dan tidak disetujui. Dan bapak ini mengerahkan polisi dan bahkan mengerahkan semua aparat untuk memaksa anaknya, mengambil anaknya. Padahal anaknya ini perempuan sudah dewasa dan ingin menikah. Nah itu di situ terlihat bahwa dalam pelaksanaannya konkret itu bahwa bahkan di istilahnya orang-orang yang mestinya melindungi yang perempuan, tapi melihat bahwa dan kebetulan bapaknya ini adalah orang yang powerful, jadi mempergunakan. Mereka lebih percaya pada orang yang punya power, atau karena takut, karena apa, sehingga karena lebih percaya, karena dia punya power lebih percaya dan kemudian lebih berpihak. Bukannya padahal anak ini sudah terbukti atau dalam kesaksiannya dia ketakutan dengan orang tuanya, tapi justru orang tuanya justru bisa menggalang dukungan bahkan dari P2T, P2A yang mestinya itu kan di bawah kami, kemudian juga dari kepolisian, walaupun kepolisian mengatakan kami netral, tapi suasana yang terbangun itu terlihat bahwa keberpihakan kepada yang punya power itu lebih daripada korban. Dan di sini memang apalagi korban perempuan itu biasanya memang jauh lebih berat untuk menghadapi keadilan, karena apa yang tadi dibilang Mbak Dia itu bias gender. Jadi kita memang di dalam pemerintahan ini memang pertama seperti tadi Mbak Vena bilang, memang bagaimana menghadirkan dengan cepat, bagaimana pemerintah itu hadir, itu memang satu pertanyaan yang harus kita langsung segera jawab. Yang kedua, hadir tapi kalau nggak berpihak kan repot. Betul. Jadi bagaimana dia hadir dan berpihak. Nah ini yang memang kita harus betul-betul artinya kita juga memberdayakan apakah relawan ataupun staf kami sendiri, aparat pemerintah, itu pun juga masih harus dilatih, harus dididik supaya mereka bisa melihat yang mana sih sebetulnya yang korban ini, bukan dipengaruhi oleh persepsi bahwa bahwa yang punya power itu pasti lebih benar. Jadi keberpihakan pada korban itu yang memang kita harus utamakan, dan peraturan dan kebijakan yang berpihak pada korban masih juga harus kita perjuangkan, karena itu apalagi dalam konflik yang sangat personal, biasanya orang mudah sulit ingin netral tapi sulit pasti terkena itu pengaruh-pengaruh itu. Jadi memang untuk membuat satu keberpihakan pada korban itu perlu sosialisasi, perlu penyadaran, perlu pergerakan memang, juga itu. Jadi memang itu tidak bisa hanya dari pemerintah. Pemerintah pun masih harus memberdayakan anak buahnya sendiri, masih harus plus harus masih menggalang dukungan, berjaringan dengan teman-teman di masyarakat, juga dari parlemen sendiri. Jadi memang kalau untuk keberpihakan pada korban ini memang merupakan satu kerja bersama, tapi saya bersyukur bahwa keberanian mengungkapkan itu memang sangat penting. Kemarin kami di Depok juga polisi perempuan yang sudah sangat berpihak mengatakan kami mau maju terus, ternyata perempuannya menarik pengaduan. Karena ini juga bisa sering terjadi. Sering terjadi, dari 400 kasus hanya bisa 55 yang diajukan. Kemudian proses hukum karena itu KDRT semua. Iya. Yang perempuan menarik kan. Ini tadi kita bicarakan karena ada ketakutan, ini lebih baik Bu, ya? kami selesaikan aja baik-baik itu. Jadi itu. memang memberdayakan perempuan, memberpihak pada korban itu juga, itu memang pekerjaan yang baik pendekatan langsung dari pemerintah dari masyarakat dari semua itu memang memberdayakan perempuan itu harus betul-betul kerja komprehensif buat semua orang. Kedengarannya masih jadi PR besar nih Bu ya, untuk kita semua ya Bu ya, bersama-sama ya. Ada konsep yang bias tentang kepemilikan anak. Anak itu milik gitu kan. Dan kita masih menghadapi hak milik itu. Ya. Hak milik. Bukan hanya bukan hanya hak milik padahal anak ayah ibu. Kadang anak ini milik keluarga. Betul. Kalau sudah milik keluarga ini berat. Kemudian semua keluarga besar itu ikut campur. Pemerintah itu berurusan dengan ini. Blunder, misalnya kemarin kami juga misalnya polisi mengatakan, bukan polisi di desa mengatakan, kami itu mau masuk ke masalah keluarga.
itu sudah dihadang sama parang. Anak-anak itu menjadi kewajiban orang tua, baik ayah maupun ibu secara setara, untuk sama-sama mengasuh dan mendidik dalam keadaan apapun perkawinan mereka gitu ya. Ini menjadi penting, dan perlindungan anak menjadi bagian yang penting karena ini merupakan masa depan anak-anak kita. Itu ditentukan oleh bagaimana orang tua mengasuh, dan saya kira ketika ada masalah, bapak ibu ataupun anak itu sendiri juga bisa langsung melapor ke KPAI. Kadang-kadang mungkin ragu, tetapi prinsipnya kita juga menjaga kerahasiaan. Kita juga lagi membangun kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Mungkin kayak di daerah nih P2, TP2A, ini di Jakarta loh. Ya kan, kita kebayang di Yang daerah daerah kabupaten kota, ya kan, desa yang jauh daya jangkaunya, ya kan, belum bicara kesadaran. Tapi siapa tahu banyak kesadaran di sana yang menemukan kebuntuan gitu. Betul. Nah, ini kita harus memikirkan bagaimana distribusi pelayanan dan kanalisasi pelayanan. Jadi tidak hanya menangkap kasus terus selesai, tapi bagaimana kasus ini mencapai keadilan.